Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Cangkamonyo, sebelumnya izinkan saya untuk tarik napas dulu. Kenapa? Karena video ini bakalan panjang banget guys, serius. Bakalan sepanjang sungai Nil yang ada di Mesir. Tapi by the way, aku mau nanya kepada kalian semua. Kalian pernah nggak sih naik kapal? Kapal pesiar, kapal yang besar? Kalau aku pribadi, aku pernah naik kapal guys. Kapal yang sangat besar banget, sebesar cinta Romeo kepada Juliet. Aku berangkat dari Surabaya ke kota Makassar. Dan itu adalah untuk pertama kalinya aku naik kapal dan pada saat itu aku mabuk guys. Perjalanannya nggak terlalu lama, cuma 2 malam 2 hari. Dan pada saat itu aku benar-benar mabuk sampai muntah. Mabuknya bukan karena minuman, tapi gara-gara naik kapal. Karena sebelumnya aku pikir ketika kita naik kapal itu sama seperti ketika kita berada di rumah, aman-aman aja, santai-santai aja. Ternyata kapal itu guys gerak-gerak, goyang-goyang walaupun dia itu sangat besar sekali. Jadi terpaksa aku muntah di tempat sampah. Belum lagi tempat sampahnya bau banget guys. Jadi yang tadinya cuman mabuk, akhirnya jadi teler. Tapi walaupun aku mabuk guys, aku patut banget untuk bersyukur. Karena aku tetap bisa sampai ke Makassar dengan selamat, masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa bertemu teman-teman, keluarga, berbahagia bersama. Sementara ada nih saudara-saudara kita dari Korea Selatan yang menjadi korban dalam tragedi tenggelamnya kapal Sewol yang terjadi pada tanggal 16 April 2014 lalu. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa itu adalah hari terakhir mereka. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa di kapal Sewol inilah ajal mereka akan tiba dan disitulah mereka menghembuskan napas terakhirnya. Tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini guys, merupakan tragedi yang sangat menyedihkan dalam sejarah perairan Korea Selatan selama 20 dekade terakhir. Kapal Sewol yang tenggelam di perairan Jindo ini tidak cuma membuat orang sedih, tapi juga membuat orang marah, nyesek, sampai emosi guys. Karena banyak sekali hal-hal yang menjanggal dan hal-hal aneh dari tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini yang membuat masyarakat berpikir bahwa kapal Sewol ini sengaja ditenggelamkan. Tapi tunggu dulu, nanti aku bakalan jelasin apa-apa saja yang membuat orang itu berpikir bahwa kapal Sewol ini pasti ditenggelamkan. Tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini juga guys membuat orang prihatin. Bahkan bukan cuma masyarakat Korea, tapi beberapa negara lain juga ikut prihatin terhadap tragedi ini. Karena dari 476 penumpang pada saat itu, 304 orang dinyatakan meninggal dunia guys. Belum lagi mayoritas korban dari tenggelamnya kapal Sewol ini adalah siswa-siswi guys. Remaja-remaja kelas 2 SMA dari SMA Danwon di kota Ansan. Anak-anak SMA guys, anak sekolah, dimana semangatnya menempuh pendidikan masih membara dan juga semangatnya untuk mencapai cita-citanya masih membara dalam dirinya. Tapi semua mimpinya harus tenggelam bersama tenggelamnya kapal Sewol. Bener-bener sangat memprihatinkan guys. Makanya kalian nonton video ini sampai selesai dan nanti kalian komentar di bawah bagaimana perasaan kalian setelah kalian mendengar kisah tenggelamnya kapal Sewol ini. Oh iya, sebelumnya aku juga mau ucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa kepada seluruh korban tenggelamnya kapal Sewol ini. Walaupun mereka juga nggak bakalan nonton video ini dan mereka juga nggak ngerti bahasa aku kalaupun mereka nonton. Tapi ya sebagai manusia kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. So nggak usah banyak bacot lagi, kayaknya pembukaannya udah terlalu panjang. Tapi sebelum kita masuk ke tragedi tenggelamnya, kita kenalan dulu dengan kapal Sewolnya. So buat kalian yang penasaran, stay tune. Oke guys, jadi kapal Sewol ini merupakan kapal feri yang dibuat di Jepang pada tahun 1994, jadi made in Japan. Nah, pada tahun 2012 kapal Sewol ini akhirnya dibeli oleh perusahaan Korea Selatan. Perusahaan ini bernama Chonhaejin Marine yang diketuai oleh Yoo Byun-eun. Catat namanya, Yoo Byun-eun, yang pada saat itu berumur sekitar 73 tahun. Nah, selanjutnya guys, setelah kapal Sewol ini dibeli sama perusahaan Chonhaejin Marine di Korea Selatan, akhirnya pada tahun 2013 kapal Sewol ini dimodifikasi sama perusahaan Chonhaejin Marine. Dilakukan modifikasi dan renovasi, termasuk penambahan kabin di deck 3, 4, dan juga deck 5, sehingga kapal ini bertambah berat, di mana penambahan beratnya itu adalah sekitar 239 ton, sehingga berat kapal Sewol ini seluruhnya menjadi 6.825 ton. Dan juga karena adanya penambahan kabin, maka otomatis juga ada penambahan penumpang sebanyak 116. Sehingga seluruh penumpang yang bisa dimuat oleh kapal Sewol menjadi 921 penumpang. Nah, setelah modifikasinya selesai sudah beres semua, akhirnya dilakukanlah pemeriksaan kepada kapal Sewol untuk diberikan sertifikat kelayakan berlayar. Karena kalau tidak ada sertifikatnya, bakalan tidak diizinkan untuk berlayar kan? Secara legal, makanya harus ada sertifikatnya. Jangankan kapal guys, sekarang mau nikah aja harus pakai sertifikat. Nah, setelah kapal Sewol ini diperiksa, akhirnya diberikanlah sertifikat kelayakan berlayar, dan kapal Sewol pun akhirnya memulai pelayaran pertamanya secara resmi pada tanggal 15 Maret 2013. Setelah udah resmi berlayar, kapal Sewol ini udah aktif guys digunakan. Jadi setiap minggunya biasanya kapal Sewol ini digunakan 3 kali pulang pergi dari pelabuhan Incheon menuju ke Pulau Jeju. Dengan waktu perjalanan 13,5 jam, dengan jarak 425 km. Nah, udah kenalkan dengan kapal Sewolnya, sekarang kita lanjut ke kronologis kejadiannya.
Jadi guys, pada tanggal 15 April tahun 2014 lalu, kapal Sewol ini dijadwalkan bakalan berangkat dari pelabuhan Incheon ke Pulau Jeju pada pukul 18.30 sore waktu setempat, waktu Korea Selatan. Namun pada saat itu keberangkatan dari kapal Sewol ini ditunda atau delay gara-gara adanya peringatan tentang adanya kabut tebal, sehingga jarak pandang itu kurang dari 1 km. Kalau jarak pandang kurang dari 1 km itu akan membahayakan pelayaran, karena orang yang bertugas di anjungan akan sulit melihat area sekitar kapal. Jadi untuk menyelamatkan semua penumpang lebih baik untuk ditunda keberangkatannya. Dan akhirnya guys, pada pukul 20.35 peringatan tentang kabut tadi dicabut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan keamanan kepada kapal Sewol, pokoknya udah diperiksa semua termasuk penumpangnya. Akhirnya kapal Sewol pun berangkat dari pelabuhan Incheon ke Pulau Jeju pada pukul 21.00 waktu Korea. Dalam pelayaran kapal Sewol pada saat itu guys, dia menampung sebanyak 476 penumpang, di mana diantaranya 325 adalah siswa-siswi SMA dan Won dari kota Ansan. Mereka berangkat ke Pulau Jeju dengan tujuan berdharma wisata menjelang ujian. Mereka berangkat satu angkatan guys, kelas 2 semua. Dan ada juga 5 warga negara asing dan selebihnya adalah masyarakat atau warga Korea Selatan sendiri yang ingin berangkat ke Pulau Jeju untuk liburan. Nah, dalam pelayaran kapal Sewol kali ini, dia dinahkodai oleh Kapten Lee Jun-suk, di mana Kapten Lee Jun-suk ini adalah seorang kapten pengganti pada saat itu. Kapten Lee Jun-suk ini berumur sekitar 69 tahun, tapi tidak usah khawatir guys. Kapten Lee Jun-suk ini sudah memiliki 40 tahun pengalaman berlayar. Dia juga sudah sangat sering melayari pelabuhan Incheon ke Pulau Jeju. Jadi bisa dibilang udah hatam banget lah dia tentang pelayaran dari pelabuhan Incheon ke Pulau Jeju. Dan kalian juga perlu tahu guys, bahwa Kapten Lee Jun-suk ini menjalani kontrak kerja selama 1 tahun, di mana gajinya itu hanya sebesar 2.500 US dollar Amerika Serikat atau sekitar 35.915.000 per tahun kalau diindonesiakan. Itu per tahun loh guys. Sementara untuk per bulannya adalah sebanyak 2.960.000 per bulan. Kalau untuk nahkoda kapal bisa dibilang gajinya ini agak lumayan kecil guys. Sementara tanggung jawabnya lumayan besar banget. Ratusan nyawa orang dia bawa, dia menanggung beban dan bertanggung jawab atas seluruh penumpangnya. Tapi hanya dibayar 2.960 per bulan. Sebanding gak sih menurut kalian? Nah, kita lanjut guys. Pada awalnya kapal Sewol ini berlayar dengan baik-baik aja, aman-aman aja, santai-santai aja. Tidak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu, akan tenggelam atau terbalik atau miring. Namun pada akhirnya pada pukul 8.40 pagi, pada saat itu seluruh penumpang sedang menikmati makanan paginya atau sarapan pagi lah pada saat itu. Pada saat itu kapal Sewol ini sudah sampai di Selat Menggol, di mana Selat Menggol ini dipercaya oleh masyarakat memiliki arus yang kuat guys. Nah, pada saat itu yang bertugas di anjungan adalah seorang perwira 3. Perwira muda yang masih belum memiliki pengalaman sama sekali, masih belum ahli guys. Dia yang diberikan tugas untuk memantau di depan kapal dan seluruh area sekitar kapal. Kalian semua pasti tahu kan kalau di kapal itu ada anjungan. Anjungan itu adalah tempat untuk melihat seluruh area kapal. Di sana juga ada roda kapal. Nah, pada saat itu Kapten Lee Jun-suk tidak berada di tempatnya guys, tidak ada di sana. Dia izin ke kamarnya, tapi sudah menjelaskan rutenya kepada pengemudi pada saat itu. Nah, udah nih kan, si Kapten Lee Jun-suk udah ada di kamarnya. Pada saat itu si perwira muda ini, perwira 3 tadi yang menjaga anjungan, dia mengatakan bahwa dia melihat kapal di depan kapal Sewol. Nah, untuk menghindari tabrakan guys, dia meminta kepada pemudi namanya Cho Jong-ki kalau tidak salah untuk membelokkan kapal ke sebelah kiri. Nah, pada saat kapal dibelokkan oleh Cho Jong-ki, dia membelokkannya tajam banget guys. Akhirnya barang-barang yang ada di kapal ini juga ikut bergeser ke kiri. Jadi asal kalian tahu saja bahwa kapal Sewol ini tidak hanya menampung manusia guys, dia juga membawa truk, mobil, kontainer, kargo, dan benda-benda berat lainnya. Di mana benda-benda ini tidak diikat dengan rapi dan kuat oleh para kru kapal. Sehingga pada saat kapal Sewol ini digerakkan atau dibelokkan ke kiri, barang-barang berat yang dibawa oleh kapal Sewol ini juga ikut bergerak ke kiri guys. Pacar aja kalau nggak diikat, kesenggol dikit bakalan jadi mantan guys. Apalagi ini barang-barang berat. Bahkan ada juga beberapa barang-barang berat yang sama sekali tidak diikat. Dibiarkan aja guys. Nah, gara-gara pergeseran barang-barang berat inilah, akhirnya kapal Sewol pun miring pada saat itu sekitar pada pukul 8.49 menit. Gara-gara sudah kehilangan keseimbangan, kapal Sewol pun juga tidak bisa kembali tegak lagi. Udah miring terus guys. Nah, 3 menit kemudian, pada pukul 8.52 menit, salah seorang penumpang di dalam nih, penumpang kapal Sewol, seorang siswa dari SMA Danwon, dia menelpon 119 guys. Call center penyelamatan kalau di Korea Selatan. Nah, pada saat itu yang menerima telepon adalah pemadam kebakaran. Nah, ditanyalah kan sama pemadam kebakaran, ada apa? Akhirnya anak ini mengatakan saya ada di dalam kapal. Kapalnya sudah miring dan bakalan tenggelam. Pada saat ditanya sama pemadam kebakaran nama kapalnya, dia nggak tahu guys. Pada saat diminta untuk memberikan teleponnya ke kapten, dia bilangnya apakah maksud Anda guru? Karena penyebutan dalam bahasa Korea antara guru dan kapten itu agak mirip. Tim pemadam kebakaran cuma tahu bahwa ini adalah kapal yang dari pelabuhan Incheon menuju ke Pulau Jeju. Dan butuh beberapa saat untuk bisa mengetahui bahwa kapal yang akan tenggelam ini adalah kapal Sewol.
Nah, setelah diidentifikasi dan diketahui bahwa kapal itu adalah kapal Sewol, akhirnya dikabarilah tim penjaga pantai. Nah, akhirnya tim penjaga pantai pun langsung menuju ke lokasi kapal Sewol ini, yang pada saat itu berada di perairan Jindo. Dan asal kalian semua tahu, telepon yang diterima oleh tim pemadam kebakaran tadi adalah telepon pertama dari tenggelamnya kapal Sewol, guys. Yang menelpon adalah seorang siswa, seorang penumpang dari kapal itu, bukan kru kapal, guys. Bukan dari kru kapal. Padahal seharusnya pada saat udah miring, kru kapal sudah mengabari tim penyelamat di Korea Selatan. Ini malah penumpang, guys, yang meminta penyelamatan. Dan asal kalian tahu juga nih, guys, ketika kapal Sewol ini sudah miring sekitar 40 derajat, di dalam kapal itu semua penumpang terlempar, terjungkal, dan bertumpuk satu sama lain. Dan ada juga beberapa penumpang yang udah sangat takut, sudah sangat khawatir, dan udah sangat panik, akhirnya memberanikan diri memakai pelampung dan akhirnya lompat ke laut, guys. Nah, salah satunya adalah seorang siswa dari SMA Danwon yang bernama Lim Hyun Min. Lim Hyun Min ini mengatakan dia buru-buru melompat ke laut dan kemudian ia berenang. Yang ada di pikirannya pada saat itu, aku ingin hidup, aku ingin hidup. Itu aja yang dipikirkan olehnya, guys. Sementara pada saat kapal ini sudah mulai tenggelam, kru kapal menginformasikan kepada seluruh penumpang yang ada di kapal Sewol ini melalui interkom kapal. Dia menginstruksikan kepada seluruh penumpang untuk memakai pelampung dan tetap tinggal di dalam kabin. Tim penyelamat akan segera datang. Kalian tahu kan anak-anak Korea? Mereka itu sangat penurut, guys, apalagi sama orang-orang yang lebih tua. Istilahnya itu sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Jadi pada saat disuruh tinggal di dalam kabin, ya tinggallah mereka di dalam. Mereka tidak berusaha keluar dari kapal itu, guys. Tapi ada juga yang tidak mendengar perkataan kru, seperti Lim Hyun Min tadi. Dia memberanikan diri melompat ke dalam laut. Nah, akhirnya pada pukul 9:19, detik-detik tenggelamnya kapal Sewol ini udah disiarkan di channel TV YTN di Korea Selatan, sehingga masyarakat sudah bisa menyaksikan bahwa kapal Sewol ini akan segera tenggelam. Nah, pada saat itu masyarakat biasa aja, guys, nggak terlalu khawatir, karena yang tertulis di bawah bagian channel TV itu, seluruh penumpang kapal Sewol sudah berhasil dievakuasi. Padahal kalian ingat tadi, kru kapal meminta kepada seluruh penumpang untuk tetap stay di dalam kapal. Padahal kapal udah mulai tenggelam, guys. Nah, sekitar pukul 9:39, tim penjaga pantai sudah sampai di tempat atau di lokasi kapal Sewol ini mulai tenggelam. Nah, pada saat mereka sampai, kalian tahu siapa yang diselamatkan pertama kali? Dia adalah nahkoda kapal yang tidak lain adalah Kapten Lee Jong Suk, penjaga kamar mesin, perwira 1 dan perwira 2-nya. Mereka berempat adalah orang yang pertama diselamatkan oleh tim penjaga pantai ketika sampai di lokasi, guys. Bukan penumpang yang diselamatkan, malah nahkoda bersama kru-krunya ini yang melarikan diri. Nahkoda kapal yang harusnya bertanggung jawab kepada seluruh penumpangnya, yang seharusnya menyelamatkan seluruh penumpangnya lebih dulu, justru dia yang melarikan diri dulu, guys. Dimana Korea Selatan juga sudah membuat undang-undang bahwa kapten kapal harus tetap berada di posnya ketika terjadi bencana. Ini malah dia yang lari duluan. Seluruh penumpang kapal Sewol disuruh tetap tinggal di dalam kapal sementara kapal udah mulai tenggelam, sementara kaptennya bersama krunya melarikan diri, guys. Alasannya Lee Jong Suk pada saat itu katanya, kondisi air pada saat itu sangat dingin, sekitar 12 derajat Celcius. Kalau orang-orang lompat ke air, sekitar 90 menit sampai 2 jam atau 120 menit kemudian, orang-orang akan mengalami hipotermia, kedinginan gitu loh. Tapi walaupun begitu bukan berarti Anda harus lari duluan. Gimana nasib dengan penumpang Anda yang harus Anda tanggung jawabi? Belum sampai di situ, guys. Ketika tim evakuasi yang pakai helikopter datang di lokasi tenggelamnya kapal Sewol ini, mereka tuh tidak berusaha keluar dari helikopter kemudian masuk ke dalam kapal, minimal ngasih arahan protokol keselamatan gitu loh kepada seluruh penumpang, disuruh keluar satu-satu dari kapal. Kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka cuma mengelilingi kapal semacam kayak patroli, melihat kondisi dan keadaan di sekitar kapal Sewol. Orang-orang tuh dari jauh melihat mereka, guys. Selanjutnya nih, guys, 11 menit setelah datangnya si penjaga pantai, 80 orang berhasil dikeluarkan dari kapal dan berhasil diselamatkan. Sementara kapal pada saat itu sudah miring sekitar 64 derajat. Udah 64, guys. Dan pada saat sudah miring 64 derajat, barulah kemudian Presiden mengeluarkan perintah pertamanya untuk mengarahkan seluruh tim penyelamat Korea Selatan untuk menyelamatkan para korban dari tenggelamnya kapal Sewol ini. Sudah miring sebanyak 64 derajat, guys. Baru Presiden Park meminta kepada tim penyelamat untuk mendatangi kapal Sewol. Belum cukup, guys, masih banyak kejanggalan-kejanggalan. Nanti aku rincikan, uraikan satu-satu. Nah, setelah itu pada pukul 10.21, 40 orang kembali bisa dikeluarkan dan diselamatkan oleh tim penyelamat pada saat itu. Dan dalam waktu 10 menit saja seluruh kapal Sewol ini akhirnya sudah terbalik, guys. Nah, karena pemerintah terlalu lambat menangani kasus tenggelamnya kapal Sewol ini, akhirnya banyak dari kapal-kapal nelayan dan juga relawan penyelam ikut membantu dan menolong para korban yang tenggelam ini. Walaupun mereka bisa sampai ke lokasi tenggelamnya kapal Sewol sekitar 40 menit setelah sampainya tim penjaga pantai. Nah, akhirnya keesokan harinya pada tanggal 17 April tahun 2014, pada pukul 9.00 pagi, 8 orang penumpang kapal Sewol dinyatakan meninggal dunia, sementara 288 penumpang lainnya dinyatakan hilang. 28
orang hilang guys. Bayangin, satu nyawa aja sangat berharga. Ini 288 hilang guys di dalam laut. Kemudian nih pada tanggal 18 April tahun 2014, pada pukul 11.50 siang, kapal Sewol seluruhnya sudah sampai di dasar laut. Dan dari tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini hanya 174 orang yang bisa diselamatkan, 295 orang dinyatakan meninggal dunia dan 9 orang dinyatakan hilang. Dan sampai sekarang belum ditemukan. Keluarga dari 9 orang ini guys senantiasa melakukan kampanye kepada pemerintah untuk bisa ditemukan jasad anak-anaknya. Dari 476 penumpang hanya bisa diselamatkan 174 doang guys. Jadi kalau ditambahkan antara yang meninggal dan juga yang hilang, 295 dan juga 9 yang hilang, berarti ada 304 orang penumpang yang dinyatakan meninggal atau menjadi korban dalam tragedi ini. Nah, setelah lebih dari 1000 hari kapal Sewol ini berada di dasar laut, akhirnya kapal Sewol ini berhasil diangkat ke permukaan laut, dan setelahnya kapal Sewol ini akan diberangkatkan ke pelabuhan Mokpo untuk dilakukan investigasi dan pencarian 9 orang yang masih hilang. Nah, dari tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini, para tim penjaga pantai memperkirakan atau menyatakan bahwa penyebab tenggelamnya kapal Sewol ini adalah karena berbelok ke kiri secara tiba-tiba dan juga karena kelebihan muatan guys. Kalian tahu berapa muatan yang dibawa oleh kapal Sewol? Pada saat kapal Sewol ini tenggelam, dia mengangkut 3.608 ton kargo. 3 kali lebih berat dari kapasitas yang bisa diangkut oleh kapal ini, yaitu hanya 987 ton. Kapal Sewol juga membawa 920 ton truk, mobil, dan juga benda-benda berat lainnya, 131 ton kontainer, dan 1.164 ton kargo lainnya. Selain itu, si kapal Sewol ini hanya membawa sekitar 580 ton air pemberat, jauh lebih sedikit dari yang direkomendasikan guys, yaitu sekitar 2030 ton air pemberat. Maka kapal Sewol ini sangat mudah untuk miring, susah untuk menjaga keseimbangan guys, karena air pemberat itu sebagai penjaga keseimbangannya. Bahkan dikabarkan lagi bahwa kru kapal Sewol ini memompa air pemberat dari kapal Sewol ini guys, hanya untuk mengakomodasi ratusan ton kargo. Udah ya guys, sekarang kita masuk ke hal-hal yang aneh terkait tenggelamnya kapal Sewol ini. Yang pertama, tawaran bantuan dari Angkatan Laut Amerika Serikat ditolak oleh pemerintah Korea Selatan. Padahal kalian semua tahu kan bahwa Korea Selatan dan juga Amerika adalah sekutu. Mereka adalah teman dekat, mereka adalah teman baik. Tetapi ketika Amerika menawarkan bantuan, pemerintah Korea Selatan menolak. Padahal saat itu Angkatan Laut Amerika Serikat sedang melakukan patroli. Dan bisa dipastikan bahwa penyelamatan dari Amerika Serikat memiliki standar yang lebih tinggi tentunya. Keanehan yang kedua adalah terjadi korupsi terkait setelah dilakukan renovasi atau modifikasi terhadap kapal Sewol ini. Jadi dikabarkan bahwa regulator yang memberikan surat kelayakan berlayar kepada kapal Sewol sudah disuap dengan makan malam mewah dan juga paket liburan. Bukan jutaan won atau jutaan dolar Amerika Serikat, cuman makan malam mewah dan juga paket liburan. Keanehan yang ketiga, dari analisis radar yang ada, kapal Sewol ini membuat gerakan yang mencurigakan. Dia itu seperti menyetir dengan cara zigzag guys, dan juga membuat gerakan-gerakan cepat dari luar rute yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Selanjutnya, keanehan yang keempat, ditemukan sekitar 4.000 ton besi baja di dalam basement kapal Sewol ini. Para ahli memperkirakan bahwa tenggelamnya kapal Sewol ini dipercepat dengan adanya besi baja ini. Keanehan yang kelima, para ahli fisika mengatakan jika pengemudi membelokkan kapal ke kiri dengan tajam, seharusnya dia tenggelam ke kanan, bukan ke kiri. Jadi misalnya ini air laut guys, kemudian ini kapal Sewol. Jadi pada saat si pemegang kemudi itu membelokkan kapal dengan tajam ke kiri, maka dia akan jatuh ke kanan, bukan ke kiri. Begitu menurut ahli fisika. Keanehan yang keenam, kru kapal memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk tetap tinggal di dalam kapal. Padahal seluruh penumpang sudah menggunakan jaket pelampung. Ada sekitar 100 menit antara pukul 9.41 ketika kapal Sewol ini mulai miring sampai pukul 10.25 ketika kapal ini sudah tenggelam. Kalau saja kru memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk antre keluar, hanya butuh sekitar 6 menit guys, seluruh penumpang sudah bisa keluar dan bisa mengapung di air laut. Walaupun pada saat itu mereka berpendapat bahwa ketika penumpang jatuh ke air, maka hanya dalam waktu 90 menit sampai 120 menit, penumpang yang jatuh ke laut ini akan mengalami hipotermia. Tapi faktanya membuktikan bahwa orang-orang yang jatuh ke laut inilah yang selamat guys. Sementara yang mengikut perintah kru untuk tetap di dalam kapal yang menjadi korban dari tragedi tenggelamnya kapal ini. Oh ya, kalian tahu nggak, pada saat kapal ini sudah miring guys, sekitar 40 derajat, salah seseorang membuat filming atau membuat video detik-detik tenggelamnya kapal Sewol ini. Di dalam videonya itu terdengar dengan jelas bahwa kru meminta kepada seluruh penumpang untuk tetap stay di dalam kapal. Di antara mereka juga banyak yang masih santai karena mereka berpikir bakalan diselamatkan nih. Ada juga yang sudah sibuk menelpon orang tuanya, menelpon keluarganya, udah mengerti bahwa itu adalah hari terakhir hidup
hidupnya. Ada juga nih yang mengatakan bahwa dia belum punya pacar dan ingin memilikinya. Ada juga yang masih ingin menonton anime Jepang. Ada juga yang mengatakan bahwa ini tuh kayak di film Titanic. Seharusnya ketika dia tahu bahwa ini kayak di Titanic, dia seharusnya sudah lari dari kapal, tapi malah tetap mengikuti perintah dari kru kapal. Ada juga di antara mereka yang memberikan pesan kalau kalian tidak ingin mati, jangan ikut liburan sekolah. Dan yang paling mengiris hati guys, yang membuat video itu mengatakan, "Sarange Uma, sarange apa, sarange Nuna." Pada saat itu dia sudah sangat khawatir guys. Seolah-olah dia sudah sadar bahwa dia tidak akan selamat dari tragedi ini. Videonya banyak banget di YouTube guys, kalian bisa cari nanti setelah nonton video ini. Semua rekaman itu ditemukan bersama dengan jasad korbannya dan diupload ke media sosial setelah mendapat persetujuan dari orang tua korban. Agar orang-orang tuh tahu bahwa anak mereka tuh dilarang keluar dari kapal guys, padahal saat itu kapal sudah miring dan mulai tenggelam. Sekarang kita masuk ke teori-teori konspirasi terkait tenggelamnya kapal Seoul ini. Teori yang pertama adalah misteri 7 jam Presiden Park. Kenapa misteri 7 jam? Karena Presiden Park baru muncul setelah kapal Seoul ini tenggelam selama 7 jam guys. Dia baru muncul pukul 5 sore guys. Nah, kemana Presiden Park ini? Banyak desas-desus, banyak pendapat yang dikeluarkan dan berkembang di kalangan masyarakat pada saat itu. Ada yang mengatakan dia sedang melakukan perawatan kecantikan. Jadi presidennya pada saat itu adalah perempuan ya, bukan laki-laki. Ada juga yang mengatakan bahwa dia sedang merias rambutnya sampai 7 jam guys. Ada juga yang mengatakan bahwa dia sedang menghadiri acara penting. Tapi acara mana yang lebih penting dari tenggelamnya kapal Seoul ini? Ratusan wargamu sedang terjebak di dalam kapal yang sedang tenggelam. Masa lebih mementingkan sebuah kegiatan? Dan akhirnya terbukti bahwa Presiden Park ini ternyata sedang ketiduran ketika tenggelamnya kapal Seoul guys. Jadi pada saat bulan April itu dia mengalami insomnia, susah tidur ketika malam. Jadi dia sempat mengikuti perawatan insomnia gitu. Nah, konspirasi yang kedua, pada tanggal 12 Juni 2014, badan Yoo Byun-eun, masih ingat dengan Yoo Byun-eun? Dia adalah orang yang membeli kapal Seoul pada tahun 2012. Dia ini seorang bilioner, orang kaya, pengusaha. Badannya sudah ditemukan mulai membusuk di tengah ladang dan dikelilingi oleh botol-botol alkohol guys. Dan anehnya lagi, tim forensik baru bisa mengetahui bahwa jasad yang ditemukan ini adalah Yoo Byun-eun setelah melakukan pemeriksaan selama 6 minggu. Para pengguna internet di Korea Selatan mempertanyakan bagaimana mungkin orang yang berwenang bisa mengetahui bahwa mereka menemukan jasad Yoo Byun-eun setelah 6 minggu. Dimana bilioner Yoo ini adalah seorang artis, orang yang terkenal, pengusaha, tokoh agama, dan juga fotonya dipasang di poster-poster dan dipajang di seluruh penjuru negeri berbulan-bulan guys. Belum lagi dikatakan bahwa bilioner Yoo ini adalah seorang yang religius. Bagaimana mungkin dia bisa meninggal dikelilingi oleh botol-botol alkohol? Banyak dari masyarakat yang percaya bahwa ini adalah ulah pemerintah. Pemerintah yang sengaja menenggelamkan kapal Seoul ini untuk merusak nama baik Yoo Byun-eun. Karena bilioner Yoo ini adalah seorang mafia bisnis. Dia juga adalah orang yang aktif di organisasi gereja yang terkuat di Korea Selatan. Sementara pemerintah dan juga organisasi gereja ini sering tidak sepaham. Jadi pemerintah sengaja menenggelamkan kapal ini untuk memicu kemarahan warga masyarakat Korea kepada bilioner Yoo. Dan kemarahannya akan lebih tinggi kalau korbannya adalah anak-anak guys. Nah, pas banget pada saat itu karena penumpang dari kapal Seoul ini adalah anak-anak dari SMA Danwon. Sekarang kita masuk ke vonis yang diberikan kepada Kapten Lee Jong-suk dan juga para kru kapal Seoul. Nah guys, pada tanggal 19 April tahun 2019, Kapten Lee Jong-suk akhirnya ditangkap oleh polisi. Dia didakwa karena telah melakukan kelalaian dalam bertugas, melanggar hukum kelautan, dan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dia bahkan tertangkap kamera melarikan diri ketika kapal Seoul ini mulai tenggelam, sementara para penumpangnya disuruh tetap tinggal di dalam. Walaupun dengan alasan bahwa air laut pada saat itu sangat dingin, tapi paling tidak jangan kapten dulu lah yang keluar dari kapal, biarkan penumpang dulu. Karena kapten harus tetap berada di posnya pada saat terjadi bencana. Kapten Lee Jong-suk akhirnya divonis penjara selama 36 tahun, sementara kepala teknisi kapal divonis 30 tahun penjara, dan 13 kru kapal yang selamat dari tragedi ini dihukum dari 5-20 tahun sesuai dengan kelalaian yang mereka lakukan. Juru mudi pada saat itu yang bernama Cho Jong-ki, masih ingat dengan Cho Jong-ki yang membelokkan kapal ke arah kiri? Dia mengatakan bahwa saya memang salah, tapi steering atau gigi kapal pada saat itu berbalik lebih jauh dari yang seharusnya. Sementara pada tanggal 8 Mei 2014, ketua perusahaan yang mengoperasikan Seoul ini, yaitu Kim Han-sik, juga ditangkap kepolisian dengan beberapa dakwaan termasuk kelalaian. Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Korea Selatan juga mencabut izin operasional kepada perusahaan Chon Haejin Marine, terutama rute dari pelabuhan Incheon menuju ke Pulau Jeju. Sementara Yoo Byun-eun juga sempat menjadi buronan sebelum mayatnya ditemukan di ladang guys. Dia juga sempat dituduh sebagai dalang dari tenggelamnya kapal Seoul ini. Karena bilioner Yoo ini juga pernah memimpin sebuah sekte sesat di Korea Selatan dan membuat sekitar 32 orang anggota dari sekte ini bunuh diri massal guys. Nah, untuk menemukan bilioner Yoo, 6.000
6.000 polisi dikerahkan untuk mencarinya. Bahkan sempat dilakukan sayembara guys. Barang siapa yang bisa menemukan bilioner Ryu, maka akan diberikan bayaran sekitar 490.000 US dollar Amerika Serikat atau setara dengan 6,8 miliar rupiah. Nah guys, itulah kisah tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini yang penuh dengan teka-teki. Setelah kapal Sewol ini tenggelam, wakil kepala sekolah SMA Danwon yang sempat selamat dari tenggelamnya kapal Sewol ini bunuh diri guys, mungkin dengan alasan tidak sanggup menerima kenyataan bahwa hampir seluruh siswanya satu angkatan pada saat itu meninggal dunia karena tragedi ini. Sementara itu, Perdana Menteri Korea Selatan juga meminta maaf atas kejadian ini dan mengundurkan diri sebagai wujud pertanggungjawabannya. Sementara kelas-kelas siswa yang menjadi korban dari tenggelamnya kapal Sewol ini tetap dibiarkan sama seperti ketika siswa-siswa ini meninggalkan kelasnya. Banyak teman-teman dan keluarga yang akhirnya datang ke kelas-kelas itu membawa karangan bunga dan juga menghiasi foto-foto mereka di sana. Mereka juga senantiasa mendoakan para korban dari tenggelamnya kapal Sewol ini. Sampai akhirnya kelas-kelas ini direnovasi guys, karena kan tidak mungkin kan dibiarkan seperti itu terus. Dan orang-orang Korea Selatan, terkhususnya bagi para keluarga korban, juga senantiasa memperingati setiap tahunnya dari tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan tragedi terbesar ini guys, yang menewaskan 304 orang, di mana mayoritas korbannya adalah anak-anak SMA. Kita doakan saja semoga seluruh korban dari tenggelamnya kapal Sewol ini diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. So guys, menurut kalian bagaimana dengan kisah tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini? Apakah menurut kalian ini benar-benar pure alami adalah kecelakaan atau memang disengaja? Silahkan komentar di bawah. Atau kalian punya info-info lain terkait dengan tragedi ini, silahkan komentar juga di bawah. Dan aku juga berharap banget semoga ini adalah tragedi terakhir dan tidak terjadi lagi tragedi-tragedi seperti ini. Dengan alasan apapun, satu nyawa itu sangat berharga sekali. So, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.